cari sensasi aja lu jengger. Prestasi dong, dari dulu lu ngomongin semua orang. Heran gua lu jengger. Gak pernah dapat gaji lu dari laki lu. Nih, lu pengen lu dapat duit dari pilot nih 200 juta lo. Mana ada pilot mau sama lo? Gak ada pilot yang mau sama lo. Lu cuma celup-celup doang. Dari bule ini dicelup, dari bule itu dicelup. Saya tuh nggak peduli sayang, mau orang gibahin gue kek, mau orang ngomongin gue kek, terserah. Mau apa? Mau dibalas? Nggak mungkin, nggak akan gue balas. Bukan gue takut, karena sudah bukan lagi waktunya kayak begitu-begitu. Semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, semakin dewasa pikiran ya. Kalau mau ribut nggak usah ribut-ribut begitu-begitu. Dia tahu kalau gue itu adalah menantu malaikat buat mereka ya kan, karena gue sayang sama Malaikat kan? Malaikat pencabut nyawa. Yo annoying guys. Yo annoying guys. Ini kok gak reok mana yo annoying guys. Menantu malaikat. Malaikat opo semodel kayak gini ki. Tubuhnya agar engkau berkenan membersihkan dari makhluk-makhluk yang memang tidak manfaat bagi keimanan dan ketauhidannya Mbak Dewi, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dewi banyak sekali jin-jin yang masuk dalam tubuh Mbak Dewi, yang menyatu dengan daging, otot, dan tulang dan darahnya Mbak Dewi, maupun yang belum menyatu di tubuhnya Mbak Dewi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk disebabkan karena ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh Mbak Dewi, karena tuntutan keadaan, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Dewi, ya Allah, bahwasanya dikerjakan itu adalah salah, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Dewi, ya Allah, jika yang dikerjakan adalah musyrik, ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Dewi, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dewi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Dewi, ya Allah, ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Dewi, ya Allah, amin, ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Dewi, ya Allah, amin. Jika ilmu-ilmu turunan dari orang tua sebelum Mbak Dewi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan jika ilmu tersebut musyrik, ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Dewi, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu musyrik dari orang tua. Kalau udah jadi ibu, pernah lahiran, pernah mengandung, ngomongin anak orang lain masih ada wajarnya. Tapi kalau udah nggak pernah mengandung, nggak pernah punya anak, terus mau namain anak orang, kayaknya logikanya tuh nggak ada gitu. Jadi ibu aja dulu biar ngerasain gimana rasanya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Gak usah ditanggapin, gua akan tanggepin tuh kalau jengger macam-macam, ya. Jengger, gak usah pakai ini, lu mending adu jotos sama gue lo. Gak usah banyak tai lo, ya. Segala macamnya, macam-macam lo, pakai apa namanya, pakai nyindir, ngapain pakai nyindir? Sini gua telepon, sini kalau memang lu berani lo. Gak usah aneh-aneh, ya. Jangan macam-macam lo sama gue lo. Ya, jengger ya. Gak semua orang penakut kayak lu, ya. Gak semua orang lu omongin terus diem. Kasih aku topi, terima kasih. Hai Jaja, lu jengger tuh mah cuman ini doang, congor doang, Kak. Aduh, congor doang dia, udah. Congor doang, dia mah dia pingin filmnya tuh naik, udah. Semua orang diomongin, gak sih selingkuhan ini diomongin, gak si Shanas, gak si itu, gak si ini. Mending dia ngomongin anaknya tuh loh, ngatain dia anjing. Udah deh, aduh ya Allah, punya anak kayak begitu tuh gimana perasaannya. Astagfirullahaladzim, a'udzubillah min dzalik. Itu kan cerminan, anak itu kan cermin dari ibunya. Jangan ngomong ibu yang baik. Kenapa anak itu bisa seperti itu, bercermin. Nah, satu lagi nih, anak ganteng. Ini anak ganteng juga bukan? Alah, ini anak tampan, ini waduh, ini lihat dulu ke sini, ini anak tampan, anak soleh. Ada mau panahan juga? Enggak. Tidak kan? Karena ada lazy. Tuh lihat. Oke, let's go. Aji nggak usah diantar. Kamu udah nggak mau diantar? Memangnya kamu sudah besar, jadi tidak perlu diantar. Nggak perlu. Abi- Aku jalan kaki aja. Tapi nggak usah turun. Nggak usah. Ya udah, cium dulu dari sini. Salim. Salim. Cium peluk. Oke deh, anak gede nih, udah gede nih.
Jadi nggak mau diantar nih dia nih. Aduh, kenapa anak Amin pada cepet banget gedenya? Bisa tidak? Nih, aduh. Soalnya setahu saya, hidup itu bukan soal hari ini. Hidup itu soal besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, lusa, sebulan lagi, 1 tahun lagi. Nikmin banyak ditahan. Tahan apa? Karena nggak ada yang harus ditanggapi. Nanti kalau ditanggapi sama aja mau ngapain kita yang dulu. Aku nggak mau teman-teman kecewa kalau aku suka apa bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sedikit dulu ya. Kalau boleh jujur ya, saya bukan penggemar Mbak Nikmin. Namun ketika saya berkomentar itu, saya tidak pernah berdasarkan sesuatu yang sifatnya sentimen pribadi terhadap seseorang yang ingin saya komentari, tidak. Tapi karena ini permainan dan saya mencoba memakai itu sebagai hal yang menurut pengalaman saya dan pastinya dari dasar hati nurani saya yang ingin berbicara gitu loh. Tapi tidak semua orang suka pastinya ya. Satu hal yang saya menarik, kata-kata yang menurut saya patut saya garis bawahi, kata-kata yang bijaksana sekali. Hidup ini bukan tentang hari ini, tapi hari esok, atau 2 hari lagi, atau seminggu lagi, atau 1 tahun lagi. Keren. Apapun pastinya di kehidupan kita memiliki satu hal pembelajaran, pengalaman, apa yang kita bisa renungkan dan apa yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan ini tentunya. Hal inilah yang saya rasakan, bahwasanya Mbak Nikmil juga seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, pastinya memiliki satu hal nilai kelebihan dan satu hal juga nilai kekurangan. Begitu pula saya pasti seperti itu juga, dan semuanya. Apabila kita mampu untuk memahami itu, maka tentramlah dunia, amanlah dunia ini. Karena di dunia ini pastinya kita bisa melihat segala sesuatunya berdasarkan apa yang kita alami atau berdasarkan juga pengalaman orang lain. Namun satu hal, ketika hati nurani kita yang kita pakai, maka disitulah akan ketemu yang namanya kedamaian hati. Dan memang kita ini bukan makhluk yang diciptakan secara perfect, sempurna di muka bumi dan harus menyenangkan hati setiap orang. Tidak bisa. Karena kita datang bukan untuk menyenangkan, tapi kita datang di muka bumi ini sebagai seseorang yang mengaplikasikan bagaimana dirinya di kehidupan sehari-hari. Tapi di dalam hal apapun, kita butuh proses yaitu bagaimana cara kita untuk memulai menata, mendewasakan diri. Keren loh Mbak, kata-katanya itu saya garis bawahi. Bahwasanya ketika hidup ini bukan tentang hari ini saja, tapi tentang hari esok, 2 hari lagi, 1 minggu lagi, atau 1 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu rahasia ilahi. Semoga saja ini bisa menjadikan satu hal bagi kita untuk terus belajar dan belajar. Karena kehidupan ini tidak lepas yang namanya kata salah. Kehidupan ini tidak lepas dari yang tidak sempurna. Dari tidak sempurna itulah kita belajar bagaimana kita mengilhami hidup ini, bagaimana kita mempelajari hidup ini. Saya bukannya main-mainnya, ketika tadi melihat terharu saya Mbak, ada hal yang saya rasakan. Kita hidup butuh yang namanya kehidupan sosial, tapi kehidupan sosial yang bisa membawa energi baik, yang bisa membuka hati nurani kita untuk lebih baik lagi belajar akan kesalahan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak digital Dewi Persik sering main dukun dan memiliki ilmu hitam. Terbaru, Dewi Persik, artis sensasional yang kerap membuat kontroversi ini dikuliti habis-habisan oleh warganet. Kabar jika Dewi Persik main dukun sudah tidak heran di telinga masyarakat. Adapun bukti penguat, saat Ustadz Danu membacakan doa untuk menghilangkan sihir-sihir yang menempel di tubuh Dewi Persik. Kala itu Ustadz Danu meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memusnahkan ilmu yang berada di dalam tubuh Dewi Persik. Seperti yang dikatakan Ustadz Danu, Dewi Persik melakukan itu semua dikarenakan adanya tuntutan. Tuntutan seperti apa sendiri belum diketahui pasti, namun banyak kabar yang beredar jika hal tersebut dilakukan demi tuntutan pekerjaan. Di Indonesia sendiri, adapun seseorang melakukan ritual mistis untuk mempercantik diri dan sebagai penglaris pekerjaan. Perihal kecantikan, sudah melekat pada diri wanita sejak zaman purba. Bahwa wanita harus memenuhi unsur-unsur kecantikan, dan bahwa karenanya, wanita haruslah menempuh beberapa usaha untuk memenuhi standar kecantikan tersebut. Maka dari zaman purba juga, sudah lahirlah berbagai ritual kecantikan yang digunakan untuk mempercantik wanita. Tak seperti kini, di mana alat dan piranti yang menyupport kecantikan keluar dari laboratorium-laboratorium mahal. Meski begitu, ritual kecantikan kuno tersebut memang bisa menghasilkan kecantikan yang tak main-main. Tapi terlepas dari hal tersebut,
Apa yang dilakukan Dewi Persik jika ternyata benar pernah melakukan ritual dan sebagainya tersebut ialah perbuatan musyrik dan tak dibenarkan oleh agama Islam, seperti yang Ustadz Danu katakan.